Hari ini hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Pada minggu lalu tidak sempat menyampaikan, makanya absen untuk satu kali. Minggu ini juga sebenarnya kurang begitu ada materi untuk disampaikan. Namun jika tidak menyampaikan minggu ini, mungkin akan ada kesempatan atau kemungkinan juga minggu depannya juga tidak akan menyampaikannya lagi. Dan mungkin selesai. Tidak ada lagi yang dapat disampaikan. Jadi tidak ada materi untuk dipelajari, baik oleh diri sendiri maupun untuk dibagikan. Kayaknya mau tidak mau, ya berusaha untuk mempersiapkan kiranya apa yang dapat disampaikan. Kebetulan semalam juga hujan deras, disertai juga dengan petir, cukup mengerikan juga. Namun begitu pagi tiba, suasana menjadi begitu sejuk dan berwarna hijau di mana-mana. Ditambah lagi aliran air yang cukup banyak, sampai terdapat air yang terjatuh, air terjun. Nah, inilah di mana air memberikan kehidupan. Jadi kalau ingat sabda Sang Buddha, di mana Sang Buddha pernah mengatakan mengenai apa yang memelihara kehidupan di dunia ini. Sang Buddha mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini dipelihara oleh hujan. Karena adanya hujanlah kehidupan ini terpelihara. Di mana hujan itu menurunkan air. Inilah air sumber kehidupan. Jadi berada dimanapun, apabila di sana masih terdapat hujan, masih terdapat air, maka dapat dipastikan kehidupan di tempat tersebut masih dapat terpelihara dengan baik. Walaupun mungkin tidak tampak begitu berlebih, namun setidaknya tidak sampai binasa karena kekeringan. Di sini air juga banyak memiliki filosofi yang mengajarkan hidup kita di dalam menjalaninya, di mana sifat daripada air yang mengalir selalu dari tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah, serta memiliki bentuk yang fleksibel untuk dapat menyesuaikan di mana dirinya berada. Ditempatkan dalam wadah yang seperti apapun, air pun akan mengikuti demikian dan tidak melekat. Ini juga poin yang penting, di mana air ketika melewati tubuh kita, dia pun akan berlalu tanpa melekat di sana. Makanya sifat fleksibilitas daripada air inilah yang banyak dinilai bahwa unsur alam yang paling kuat itu adalah air, karena sifat fleksibilitasnya ini. Seperti ketika misalnya ditanyakan pohon yang kuat, itu pohon yang seperti apa? Pohon yang kuat bukanlah pohon yang memiliki batang kayu yang teguh, melainkan sebatang pohon yang dapat untuk bergerak mengikuti
arah tiupan angin. Mungkin disinilah fleksibilitas itu begitu berharga untuk dijadikan pelajaran dalam hidup kita. Yang mana terkadang ketika kita menjalani hidup dengan terlalu kaku, terlalu berpegang pada apa yang dirasa itu merupakan kebenaran menurut pandangan diri sendiri, justru kerap kali tidaklah tepat. Karena di dunia ini terdapat hukum yang mana berupa hukum perubahan, dan kita tidak dapat untuk berpegang hanya pada satu hal karena itu dianggap benar pada masa sebelumnya, lantas dianggap benar juga untuk saat ini. Makanya mengapa dalam banyak buku, dalam banyak kitab pun, terutama buku-buku tentang strategi peperangan, itu selalu di sana yang di garis bawahi adalah janganlah melekat pada satu strategi. Jikalau ingin berperang, tidaklah harus selalu menggunakan strategi yang sama. Jadi jika sudah sampai pada kemenangan, apabila hendak memerangi lebih jauh, maka harus mempersiapkan kembali strategi. Karena tidak dapat untuk menggunakan strategi yang sama dalam peperangan yang berbeda. Ini sekedar untuk berbagi lah, bukannya berarti mengajarkan untuk berperang, tetapi dalam kehidupan kita sebenarnya tidak terlepas dari hal-hal seperti ini. Bukanlah berperang dengan orang lain, namun berperang dengan segala challenge, tantangan hidup, persoalan. Nah, ini kesemuanya juga merupakan bentuk yang diri kita harus hadapi, bukanlah terus-menerus menghindarinya. Karena jikalau menjadi seorang yang tidak dapat untuk berhadapan dengan tantangan hidup sendiri, maka tidaklah akan memiliki nilai di dalam hidupnya, atau pencapaian apapun tentunya janganlah diharapkan. Nah, makanya di sini poin penting untuk berusaha membawa diri untuk belajar lebih jauh, untuk berkembang dan tidak melekat pada poin-poin apapun. Karena sejatinya segala sesuatunya itu dapat berubah dan harus menyesuaikan dengan apa yang memang sudah merupakan penyesuaian dari bagaimana alam ini membentuk sesuatu. Melihat dari bagaimana kondisi dunia saat ini juga, mungkin dapat dikatakan bahwa kondisi sekarang dunia sedang dalam kondisi yang tidaklah baik-baik saja. Walaupun sedari dulu pun ya memang bisa katakan ya tidaklah baik-baik saja. Karena dimanapun pasti akan ada kebinasaan, akan ada bencana alam, akan ada kejadian-kejadian yang mungkin di luar daripada harapan setiap orang. Namun ya inilah kehidupan. Makanya poin pentingnya adalah bagaimana diri kita itu untuk mengarahkan diri sebaik mungkin di tengah
segala macam hal-hal yang tidak pasti. Ada juga yang mungkin umum, di mana dalam setiap bangsa, dalam setiap warga negara, tentunya yang akan menjadi persoalan itu akan berhubungan dengan perekonomian. Walaupun sebenarnya ketika kita berbicara tentang perekonomian juga tidaklah dapat untuk menjadikan acuan pada orang-orang tertentu, namun harus ambil secara garis besar untuk mencari rata-rata. Namun di sini ya mungkin dapat dibagikan mengenai bagaimana sih sebenarnya caranya agar hidup kita itu setidaknya walaupun tidak hidup dalam kegemerlapan, kemewahan, atau katakanlah menjadi orang yang kaya, tetapi tidak sampai menjadi orang yang sengsara. Ada salah satu pelajaran hidup, entah ini nyata atau tidak, tapi saya sempat dengar ada seorang yang boleh dikatakan orang sukses, orang kaya, di mana orang ini meninggal dunia lalu menitipkan pesan kepada anaknya yang sebagai ahli waris, dengan sekian banyaknya warisan yang diberikan, lalu hanya dipesankan 3 hal untuk anaknya ini. 3 hal ini, yang pertama itu adalah janganlah bekerja dengan dibakar oleh panasnya terik matahari, atau katakanlah janganlah bekerja di bawah sinar matahari. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hanya makanlah selalu makanan yang enak. Ini pesan yang kedua. Lalu pesan yang ketiga, janganlah pulang sebelum larut malam. Ini 3 pesan dari seorang hartawan yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ini dijalankan oleh putranya itu yang sebagai ahli waris. Ayahnya juga sudah tidak ada. Dengan mengikuti apa yang dipesankan itu, apa yang terjadi, harta kekayaan yang sedemikian banyaknya yang dimilikinya habis tanpa sisa. Dengan mengikuti mulai dari jangan bekerja di bawah teriknya sinar matahari, makanlah hanya makanan-makanan yang enak, serta jangan pulang sebelum larut malam. 3 hal ini diikuti, habis hanya dalam waktu singkat. Sebenarnya di sini apa yang salah dari 3 hal ini? Sesungguhnya 3 hal ini adalah 3 hal yang dapat menjaga bahkan mengembangkan semakin banyaknya memiliki pencapaian, baik dalam bentuk prestasi maupun harta benda. Namun mengapa justru hasilnya berbanding terbalik daripada yang diekspektasikan? Jadi di sini hal itu terjadi karena salahnya dalam menilai dari si anak itu akan pelajaran yang dipesankan oleh ayahnya, oleh mendiang ayahnya untuk dijalani. Yang dipesankan sebenarnya oleh ayahnya mengenai janganlah bekerja di bawah terik matahari, itu artinya
bukanlah kalau di bawah panas matahari itu jangan berjemur atau jangan bekerja di lapangan. Bukan demikian. Tetapi maksudnya adalah bekerjalah sebelum matahari terbit. Sudah berbeda ya. Maksudnya jangan bekerja di bawah terik matahari itu. Mulailah bekerja sebelum fajar itu terbit. Yang pertama. Lalu yang kedua, yang dipesankan oleh ayahnya, makanlah hanya selalu makanan-makanan yang enak. Itu bukanlah lantas selalu hanya mencari restoran-restoran mewah, sirip hiu, atau makanan-makanan mahal yang enak-enak untuk dimakan. Bukanlah demikian. Tetapi yang dimaksudkan oleh ayahnya di sini adalah makanlah di saat dalam keadaan lapar. Otomatis di saat perut lapar, makanan apapun akan terasa enak. Sudah 2 poin melenceng. Tambah lagi yang ketiga, bagaimana tidak habis. Dibilang janganlah pulang sebelum larut malam. Ini bukanlah berarti lantas pada saat malam hari sebelum pulang ke rumah itu pergi mabuk-mabukan dulu, mencari tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya. Namun yang dimaksudkan oleh ayahnya, janganlah pulang sebelum larut malam, itu adalah pulanglah setelah karyawan-karyawanmu itu pulang semuanya. Lalu kunci toko dan pulang ke rumah. Ini yang dimaksudkan. Tapi karena 3 hal ini dipersepsikan dengan cara yang berbeda. Bagaimana? Hasilnya pun benar-benar jauh berbeda. Jadi terkadang ketika kita berbicara, sebenarnya segala persoalan, segala masalah di dalam hidup ini sesungguhnya bukanlah berasal dari mana-mana, tapi dari diri kita sendiri yang tidak memiliki kebijaksanaan atau kemampuan untuk menghandle itu semua. Dan alhasil semuanya pun menjadi bumerang, berbalik, menyerang dan menghabisi diri sendiri. Yang kiranya mungkin di awal akan menjadi sahabat yang baik, akan menjadi penuntun jalan yang baik, dengan mengikutinya memberikan kebahagiaan. Namun setelahnya akan menjadi penghancur bagi diri sendiri juga. Makanya disinilah poin pentingnya untuk dititipkan kepada para Buddha Mamaka sekalian. Perhatikan pada diri sendiri, perhatikan pada setiap hal yang ada di depan. Bagaimana caranya diri sendiri ini berlatih, mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari bangun tidur dan lain sebagainya. Inilah yang akan memicu pada kemajuan di dalam setiap aspek kehidupan. Jadi sejatinya segala macam pencapaian, segala macam prestasi, segala macam kesuksesan yang diperoleh bukanlah berasal dari mana-mana, tetapi dari diri kita. Sejauh mana diri kita memiliki kesiapan untuk itu semua. Dan persiapkannya itu tentu bukanlah hal yang mudah. Makanya ingin dititipkan di sini juga ya, agar para Buddha Mamaka sekalian juga berusaha untuk melatih ketenangan diri, melatih ketenangan batin. Berusaha sebisa mungkin, karena dengan adanya ketenangan batin dalam setiap hal, dalam setiap langkah, dalam setiap kondisi apapun yang akan diambil keputusannya, tentunya keputusan-keputusan tersebut yang berasal dari pikiran yang tenang merupakan keputusan yang terbaik. Sekalipun tidak benar-benar tepat, namun setidaknya tidaklah sampai mencelakakan diri kita.
Nah, inilah betapa bergunanya jikalau kita memiliki ketenangan diri, memiliki kedamaian batin. Karena dengan demikian, di saat memiliki kedamaian batin, setidaknya apapun yang menjadi keputusan tidaklah bersumber daripada ketamakan, tidaklah bersumber karena keserakahan, karena kebencian, atau karena kegelapan batin dan sebagainya. Jadi ketika sumber-sumber penyakit batin ini tidak berada di sana, tidak berkonsentrat dengan keputusan yang akan kita ambil, maka pastilah keputusan tersebut adalah keputusan yang murni dan akan menjadi manfaat yang tidaklah sedikit bagi diri kita dan orang-orang di sekeliling. Ya, mungkin untuk hari ini kiranya hanya inilah yang dapat disampaikan. Nah, semoga dapat menginspirasi dan membuat Buddha Mamaka sekalian menjadi semakin lebih maju, menjadi orang yang berguna, baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitar.